Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berita seputar Kikim Selatan kini hadir menjumpai Anda Rabu 27 Mei 2020 bersama saya Weni Potret Kikim. Masyarakat Desa Pagerjati beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Pagerjati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, guna mendesak panitia anggota BPD agar segera melaksanakan pelantikan BPD yang sudah terpilih dan yang sudah ditetapkan berdasarkan pemilihan tanggal 24 Februari 2020. Karena menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 dan pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pelantikan harus dilaksanakan paling lambat 44 hari setelah penetapan. Akibat adanya anggota BPD yang akan dilantik mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri yang tidak sah atau cacat hukum, masyarakat pun mendesak panitia agar tidak menanggapi surat tersebut karena dinilai tidak sah. Berikut cuplikan videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh panitia BPD Desa Pagerjati, Kecamatan Kikim Selatan. Dalam hal ini kami selaku masyarakat ingin menanyakan kejelasan masalah BPD Desa Pagerjati. Masalahnya Desa Pagerjati ini BPD lama sudah habis masa berlakunya, sementara BPD baru belum ada kejelasan tentang pelantikan. Kemarin sudah melalui proses dan tahapan. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, panitia BPD Desa Pagerjati yang kemarin dibentuk itu legalitasnya resmi atau tidak secara administrasi maupun secara hukum? Resmi. Tanpa musyawarah. Artinya kalau sudah resmi kemarin sudah dibentuk BPD sudah penetapan. Ketetapan ketujuh anggota BPD kemarin arti resmi secara administrasi. Kalau itu diresmikan oleh anggota BPD, anggota panitia yang secara resmi. Ini berkaitan dengan BPD ini. Sehubungan sudah ditetapkan, ini bacakan Undang-Undang Kemendagri. Pasal 12 ayat 1, calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada desa paling lama 7 hari sejak calon BPD terpilih ditetapkan panitia. Ayat 2, calon BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati atau wali kota. Terus berlanjut ke pasal 14 ayat 1, peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD. Jadi kalau kita mengacu ke aturan Kemendagri pasal 12 sama pasal 14 ini, setelah ditetapkan oleh panitia BPD itu paling lama 44 hari semestinya BPD sudah dilantik. Nah, kami ingin menanyakan kejelasan itu kepada panitia. Cukup sebatas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati unsur pemerintah Desa Pagerjati yang berhadir, yang saya hormati seluruh panitia wilayah BPD Desa Pagerjati, yang saya hormati calon BPD, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak ibu, seluruh undangan, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tak jemu-jemunya memanjatkan pujian syukur kita, yang mana alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan beberapa nikmat, dan yang paling utama nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di kantor Desa Pagerjati dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, seluruh undangan saya hormati. Sebelum saya berbicara, walaupun ini aku sampaikan di sini paling kecil aku, namun aku ditunjuk untuk jadi ketua panitia. Jadi untuk itu pertanyaan Bapak Kumaini tadi, dari tahap-tahapan yang kami lalui, panitia BPD bersifat netral dan berkas itu
sudah kami sampaikan ke kecamatan untuk diantarkan ke BPMD. Setelah di BPMD ada salah satu calon BPD yang mengundurkan diri. Itu yang atas nama Bapak Hairul Alamsyah. Dan pengunduran diri itu tidak melalui panitia. Itu perlu saya garis bawahi, tidak melalui panitia. Kemudian daripada itu kita seluruh panitia dan calon BPD kita konsultasi ke kecamatan. Namun setelah 2 hari kita konsultasi kecamatan ditelepon BPMD kerana kebijakan itu tidak boleh dilakukan. Kita ngadap ke BPMD termasuk panitia dan ada calon BPD 3 orang yang datang termasuk Bapak Kumaini yang datang. Tapi jawaban BPMD sehubungan dengan ada yang pengunduran diri, panitia tolong buka dari awal. Itu dia. Jadi aku sampaikan dengan masyarakat khusus dusun Pagar Jati, kami panitia sampai saat ini telah membuka tahapan dari awal. Harus ada PAW, harus ada cadangan, panitia harus ada cadangan, pesan dari BPMD. Tetapi setelah itu walaupun di BPMD di tahap-tahapan ini ada Pak Sobri yang dengar, Ajuk Pera, Ibu DP, namun kami panitia ada ini nak udah menggawe ni. Kapan 3 kali aku buka masih Dida sampai Dida itu sesuai dengan kebutuhan aku ngadap lagi lok mana cerita ini. Apakah melalui musyawarah mufakat? Apa macam mana? Mungkin itulah yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang bisa tidak Bapak menunjukkan bukti pengunduran diri tersebut? Bisa. Bisa. Memang ya. Ini pengunduran diri setelah kami balik dari BPMD, panitia harus temui Bapak Hairul Alamsyah. Apa memang nulis itu, aku cabut. Ini ada perwakilan dari anggota panitia nemuni Hairul Alamsyah. Ternyata dia ditambahkannya lagi untuk pengumuman itu. Makanya kami panitia berani buka tahapan lagi. Ini dia. Kalau kita tidak tahu ya, silakan kita satu. Pak Hairul Alamsyah. Ya. Oke. Ada tertib administrasi. Mekanisme surat menyurat. Itu intinya. Jadi, kalau seandainya saudara Hairul Alamsyah ini mengundurkan diri, dia ini belum ditetapkan, belum dilantik. Tapi surat pengunduran dirinya dikirim ke panitia, tapi di sini tidak ada. Ini surat bisa kita kasih ke Rohini, bisa kasih ke masyarakat sembarangan. Ini surat. Kenapa? Ini tidak, ini belum tentu ke panitia ini surat. Belum tentu ke BPMD. Di sini juga harus disertai tembusan, Pak. Ini. Di sini harus disertai panitia, BPMD, bupati, yang mengeskakan itu kan bupati. Camat juga harus tahu dia mengundurkan diri. Ini tidak ada. Jadi begini saja menurut saya ini. Menurut secara hukum surat ini tidak sah. Tidak sah. Maka daripada itu kami minta kepada panitia ini kembali bersurat ke BPMD. Datang BPMD bahwa ini tidak sah dan dilantik dulu nanti. Masalah mengundurkan diri nanti. Kalau dia memang mau mengundurkan diri. Ini karena BPD tidak dilantik, jadi terhambat kinerja pemerintah desa ini. Kenapa kita? Termasuk penyaluran BLT. Kita ini cari jalan terbaik, bukan kita saling menyalahkan. Kita ini ingin kebaikan desa Pagar Jati. Bentar Bu. Kita ini baik-baik Bu. Kita ini baik-baik demi kemajuan desa Pagar Jati. Jadi nggak usahlah kita ini, nggak usah dihiraukan. Ini nanti berpotensi ke hukum. Serius saya, berpotensi. Ini kalau kita masuk ke ombudsman ini kena. Serius saya. Serius. Ini surat ini lembaga. Kenapa ini bisa? Surat begini
kok ditanggapi gitu loh. Iya kan? Jadi begitu Pak, itu yang pertama Pak. Jadi kita cari solusi, panitia, masyarakat, kita cari solusi bagaimana supaya BPD ini segera dilantik. Karena yang sudah ditetapkan itu sah. Bapak sendiri tadi bilang, Bapak sah panitia waktu itu berdasarkan SK Kepala Desa, sudah melalui tahapan ke camat, sudah ke BPMD, tinggal mengesahkan, tahu-tahu di jalan ada yang mengundurkan diri. Mengundurkan dirinya belum bisa ditanggapi. Pengunduran diri tidak serta-merta Pak. Akan ada surat balasan. Mekanisme negara itu surat menyurat. Dari BPMD itu akan turun surat. Berdasarkan surat dari panitia pemilihan BPD Desa Pagarjati nomor sekian, tanggal sekian, perihal sekian. Di sini kami beritahukan. Setelah Bapak menerima surat itu baru Bapak bisa. Ini negara nggak bisa secara lisan-lisan saja. Jadi begitu. Silakan Bapak ditanya. Ini adik DP, adik Opera yang mengutus kami untuk buka tahapan lagi bukan kehendak panitia, kehendak BPMD. Kalau di BPMD kamu berani ini di desa, kamu naik ke Di BPMD itu siapa yang nangkap? ke Bekasi dengan kapal. Sekarang saya tanya, ada Nama-namanya tuan. Yang itu tahu di keluar. Secara lisan, secara tertulis surat balasan dari BPMD maksud itu. Ini Menindaklanjuti surat pengunduran diri saudara Khairul Alamsyah dari BPMD memerintahkan panitia untuk menindaklanjuti lagi pembentukan baru lagi secara tertulis, ada secara lisan. ini kan itu aku ulang lagi. Satu kalau ada surat dari BPMD bentuk itu maka kami buka lagi. Ini ada Pak Sohri. Jadi surat perintah Kami nak ngadap di web itu calon calon macam itu kita ke sapu perwakilan anggota panitia kita ngadap di web. Nah, Nggak usah BPMD kalau ini, langsung ke bupati. Langsung ke bupati. itu dia. Sama jawab. Aku yang beberapa macam buri ya, tapi aku juga sarana ya dalam keluarga ya. Omongan kamu benar nggak sebenarnya? Penting. Memang sudah undangan, memang benar itu. Cuma kita ngambil jalan keluar yang lebih baik, lebih lugas, jangan ada komplain di antara satu dengan yang lain. Ya, kita ambil. Nah, kalau memang kamu lah sepakat yang masalah ngadap ke BPMD, aku siap di belakang kamu. Ngadap ke bupati, aku siap di belakang kamu. Yang penting demi kemajuan masyarakat Desa Pagarjati. Itu tunjukkan masyarakat Pagarjati itu sukses dan kebaikan. Kita ngambil yang jalan kebenaran, jalan kubur. Tapi setelah saya kemarin aku telepon Pak Bupati, saya ngomong, saya main teleponan di WA, saya bahas masalah Desa Pulau di Pagarjati, tapi saya langsung kaitkan masalah pembagian apa itu BLT ya. Nah, ketemu ke Muyayo, Mbak Yayo umumi. Tapi mau menyok, apa yang kau itu kan jawabannya kan. Coba waktu aku diri pula banyak ke ini kan, kita mengeluarkan pendapat. Memang kalau dana kompen ini terbentuk yang namanya BPD, dia baca. Nah, udah itu berarti tanpa ada tembusan itu dia baca. Cuma benar, aku dinyalahi panitia yang ini. Itu sebenarnya sama-sama benar kali kan. Nah, jangan keluar maka jangan ada intervensi dan segala macam di antara wakil masyarakat, adat, lagi panitia. Aku siap mengikuti ke BPMD. Aku siap. Ke bupati, aku siap. Yang penting kita meluruskan gawean kita, jangan dibuat-buat. Jangan mengada-ada, pikirkan rakyat. Itu penting. Bukan pikirkan pribadi. Membuat personal dia ada-adakan itu benar itu. Kita pikir rakyat walaupun bagaimanapun sekalipun kita jadi pemimpin, sekilas kita dikit jadi pemimpin sama dengan rakyat. Tunjukkanlah kemampuan kita dengan rakyat. Kalau memang hati bersih. Nah itu saja yang saya sampaikan dengan masyarakat khusus kita Pagarjati ini, minta maju, minta damai, minta sukses. Nah kalau ada permasalahan kira-kira agak nyangkut, aku siap mengikutlah kamu. Mana niat Pagarjati harus ekses, masyarakat terus sejahtera. Itu yang saya minta, ya itu deh. Nah jadi aku di pihak panitia, di pihak masyarakat, tapi pihak pendukung itu benar kali. Mana kira-kira aku ini, aku kan. Nah kalau memang kita
di sini kita dipercaya dengan surat itu, kita ngadap. Aku siap di depan kamu. Aku siap. Yang penting kita ngambil jalan keluar. Memang pembina ini jadi pembina desa ini dong muka sulit-sulit, dong muka muda-muda. Kalau kita dong muka muda memimpin masyarakat itu, kita percaya dengan masyarakat. Kalau kita tidak percaya dengan masyarakat, berarti kita belum mampu jadi pimpinan. Itu saya tanyakan. Jadi ambillah kesetaraan keadilan. Benar kan? Jadi ini kan panitia udah terbentuk anggota. Kenapa anggota PPD udah terbentuk, cuman satu yang mundur. Kenapa panitia tidak mengambil langkah tegas? Ini buat kedepannya. Kenapa yang satu ini nggak bisa diperjuangkan atau dipertanyakan ke pihak PPD? Apa bisa diganti? Yang satu ini orang lain, apa ini langsung bisa dilantik tanpa orangnya itu? Jadi jangan mengambil main bubar aja, Mas. Satu orang bubar semua itu kan kacau negara. Masa satu wakil ini yang semuanya bubar, yang itu dipertanyakan? Maksudnya kita ambil langkah tegas, harusnya para panitia ambil langkah tegas karena ini berurusan dengan masyarakat banyak, urusan negara. Ambil langkah tegas. Kenapa ini langkah ininya gimana? Langsung mengurus itu, pengganti satu orang ini yang penting. Jangan yang lain jadi korban. Itu yang dipertanyakan. Jadi kita ambil langkah tegas. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Jangan gara-gara satu orang hancur semua. Ambil langkah tegas. Itu yang diperlukan. Ya. Panitia harus mengambil tindakan tegas. Ya. Cuman dengan konsultasi dengan BPMD kemarin, nah itu panitia harus mempertanyakan anggota yang calon BPMD itu bukan dibubarkan. Bukan. Ini kan udah ada urusannya sama NAM, ini udah fit. Yang satu ini yang dibahas ini. Emang benar atau gimana Pak gitu? Emang benar. Cuman pihak BPMD menjawab, Ya. itu tidak bisa digantikan atau ditunjuk satu orang. Dia harus dibuka tahapan. Dengan apa ininya? Undang-undangnya apa, dengan permasalahannya waktu satu yang mundur semua dibubarin. Yang lain itu tidak dibubarin, dia tetap calon tunggu. Oh ya. Dia bisa tetap calon tunggu. Gitu. Jadi begini Ya kan? ya itu Pak. Semuanya kan, yang mewakili pun ada, ya kan? Nah, di sini pembahasan ini, kalau emang kita mempertanyakan masalah pengunduran diri, lebih jelasnya, emang kesalahan itu bukan di pihak panitia atau yang mewakili kemarin. Kalau masalah surat itu tidak tertulis, tidak sah, kenapa pada saat di kantor BPMD itu kita tidak meminta surat alasan atau tertulis? Oke, kita minta, tapi kan ini dipercepat karena masyarakat butuh yang ininya itu buku dana yang karena harus di ini. Jadi gimana caranya yang satu ini harus segera diangkat atau secara ya itu. Jadi kembali ke awal lagi, mengundurkan diri. Nah, jadi kami masyarakat Pagarjati mendesak supaya agar segera dilantik. Betul. Nah, BPMD Pagarjati ini kekosongan transisi. Nah, secara administrasi kalau dijelaskan Bapak Manajer itu dipertanyakan legalitas surat pengunduran diri saudara Yayung itu. Tujuan tidak ada, alasan tidak ada. Tembusan tidak ada. Panitia juga bahkan panitia mengakui bahwa itu tidak melalui panitia. Yang kami tanyakan dengan kasih pemerintahan di kecamatan, prosedural pengunduran diri itu memang hak individu, tapi prosedurnya melalui panitia. Panitia naik ke kecamatan, kecamatan naik ke BPMD. Loh ini langsung ke BPMD. Berarti tidak menghormati panitia, Saudara Hairul Ramsa. Nah, kita mau nanyakan legalitas surat tersebut, legal atau tidak? Secara administrasi. Itu kan sudah Bapak tanyakan waktu di kantor BPMD. Apa jawabannya? Sekarang saya tanya ke panitia, jauh saya itu. Panitia Saya tanya, jangan balik tanya, jawab itu. Panitia harus tanggung jawab. Bahwa perihal ini tanggung jawab panitia. Itu dia. Oke. Jangan nih. Udahlah, sabar. Sabar. Jadi kan ini kita daripada ribut, kita ada dua argumen untuk kebaikan pekerja. Yang pertama untuk nanya legalitas pengunduran Hairul Ramsa. Jika kamu resmi, kami itu lakukannya ke BPMD sebelum kamu. Itu
itu mereka. Jadi aku punya solusi kalau sependapat. Ini entaran Pakarjati ini. Bukan menyangkut kabupaten atau dusun lain. Ini malu sebenarnya. Buka aib seluruh kan. Belum malu. Kamu sebagai panitia melayangkan surat ke BPMD dengan kesepakatan kami, musyawarah kami bahwa yang calon 6 atau yang 7 termasuk Hairul Amsar tadi tetap dilantik Pak. Tidak ada gangguan. Jadi kan clear. Kamu di depan KW lain pajak, masyarakat jadi bingung. Jangan kita sampai adu otot. Ini kan zaman modern, zaman itu tidak boleh ngejar-ngejar. Ini kan dikumpulkan ini bukan untuk ribut. Iya betul. Dan dia jangan kita seolah-olah lulus. Dia ketua itu. Yang tadi diskriminasi, Bang. Kami bukan memvonis skem itu salah kerja, bukan. Atau kita nih musyawarah untuk mufakat. Kalau misalnya gitu, ajukan ke BPMD, segera mungkin dilantik BPD Pakarjati, kan clear urusannya. Ya, clear di antaranya langsung kita tanyakan ke BPMD. Ya itu tujuan aku. Makanya jangan bergerak itu. Kita datang baik-baik. Kalau bergerak itu mana? Ya oke lah ya. Ya kalau menurut hemat aku, kalau masalah masa dengan Hairul Amsar kan yang bersangkut ini yang ngacau kan. Sebenarnya gara-gara Yang itu ya, yang panitia itu sebetulnya. BPD kan ngaku tidak dilantik, kantor di BPMD itu di kota. Semestinya Pakarjati itu 7 BPD, ya kan? Karena dia yang mengundurkan surat. Tapi ada baiknya kalau masalah ini kita clear kan usulnya lah. Kalau BPMD dia ngomong Pak Iqbal itu, pokoknya kami tinggal asisten. Itu kan kesepakatan kamu, silakan. Mekanisme itu pemilihan langsung atau kan kita tidak percaya ke kamu sebagai pemerintah atau panitia bukan. Jadi BPD ngawasi kinerja kadis kan. Nah, mau ke BPD Pakarjati dosa ini apa dinamanya kan itu kan. Jadi kamu yang berhak penuh dan bertanggung jawab penuh karena kamu legal di kamu tadi. Legal. Bukan di dalam bentuk kamu, gitu jadi panitia nih bes, gitu bukan kan resmi gitu. Itulah ini. Nah kalau menurut KWP sebagai ketua panitia, ungkapkan, lo mana? Kita kan musyawarah. Boleh, mau aku tuh serang ngomong memang agak kasar, kalau kataku memang kan itu kan. Boleh gitu, adu argumen silakan. Jangan sampai ribut-ribut, adu kot kan. Itu dia. Kita pertanyakan setelah itu Yayong sebetulnya ada apa? Yayong berarti. Untuk tamu itu untuk berturut serta kita berpihak. Selaku masyarakat. Nah kami yang paling bertanya itu setelah kami nak hirup pikuk masalah BPD ini, kami sehingga timbul pertanyaan. Yang pertama pertanyaan kami, apakah panitia keseluruhan panitia ini mendukung dengan mempercepat pelantikan BPD yang baru. Itu yang paling utama. Dukung ini kamu. Nah, kamu dukung enggak? Ini untuk selanjutnya. Dengan adanya dukungan kamu, memang kamu mengharapkannya segeranya terbentuk yang baru. Terbentuk yang baru. Mungkin kamu tahu mengatasi masalah Yayong. Kenapa kamu langsung ngesahkan surat undang itu? Apa kamu mesti itu diberi tindakan? Kalau kamu dukung, boleh. Kira-kira mungkin kamu anggap bahwa kamu itu keliru dalam hal itu, keliru. Karena kamu dengan sisi lain tetap berpegang bahwa kamu sangat mengharapkan terbentuknya BPD yang baru. Nah, jadi untuk langkah ke depannya, tidak perlu kamu nak pakai surat itu ini. Yang jelas kamu itu tinggal lagi, kamu naikkan lagi berkas itu kalau memang ada dibalikkan bahwa kami sesuai dengan kesepakatan kami masyarakat Pakarjati dan kami sebagai panitia, kami mengharapkan segera dilantik. Kalau memang kamu mendukung, tetapi seandainya kamu tetap jalan sesuai dengan yang kamu katakan tadi, lah itu jelas kalau masyarakat banyak yang punya paham
yang punya pengetahuan tentang surat menyurat segala macam. Masih kamu melaksanakan wawancara kamu, walaupun kamu mengatakan dukung, kami tetap percaya bahwa kamu itu setuju dengan adanya DPD yang baru. Pikir untuk ganti suka, untuk membalas masalahnya kekurangan anggota, maka baca dilantik kira-kira baca dia langsung lah kan dia. Bentuk oleh kamu kira-kira mereka lebih baik. Kan itu kan, waktu penyelesaiannya selesai. Kalau nak ngadap situ ngadap sini susah. Kalau baca diselesaikan oleh intern panitia. Itu kedua. Ini maksud masalah prinsip lah. Jadi kalau kita realisasi masalah dari BPD ke serah kamu lah. Kalau intern kamu bentuk oleh kamu, nomor kita baca dilantik selesai. Soalnya yang perlu kita kejar kayak ini membuat baca kesian masyarakat yang dapat dampak BPD. Makanya lebih gacang di dalam. Jadi kita baca realisasi tanpa dia tinggal lagi kemudahan laporan, kan? Ya tidak kan ada masyarakat. Kira-kira itu ke masyarakat. Nah, Dan tidak jelas kepada siapa tembusan. Tembusan camat, tembusan BPD, tembusan bupati itu belum ada. Menurut kami itu tidak sah, cacat secara hukum. Jadi minta segera pada panitia bahwa itu batal demi hukum. Segera dilantik. Termasuk Yayung dilantik. Panitia BPD Pekerjati yang saya hormati, Bapak, rekan-rekan masyarakat bisa mengerti yang saya hormati. Terima kasih. Di sini saya sedikit ingin menyampaikan pendapat selaku masyarakat Desa Pekerjati tentang khususnya tentang proses pemilihan ataupun data tentang BPD ini. Kalau saya punya solusi dari hasil pembicaraan kita tadi, ada dua opsi yang harus kita pilih. Pertama, kita tetap mengajukan Yayung. Itu senjata panitia, walaupun BPMD, camat, dan sebagainya sudah bilang senjata panitia. Surat itu tidak jelas untuk siapa, kecuali di sana pada panitia pilkades yang pengunduran diri. Otomatis kalau surat pengunduran dirinya batal, berarti kan dianggap tidak mengundurkan diri. Masih anggota berarti. Nah, apa bisa saya ketemu surat pengunduran diri di sana bukan ditujukan kepada saya, kok saya yang merespon? Nah, ini kan saya bingung. Satu sisi panitia mengakui surat itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Sementara di sisi lain, panitia mengambil istilahnya kebijakan berdasarkan surat pengunduran diri itu. Saya khawatirnya nanti panitia sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah sesuai dengan ini ngurusi masyarakat ini, nanti dipersalahkan juga. Bisa dipersalahkan karena surat itu tidak kepada kita respon. Satu, kalau memang saudara Yayung yang tetap kita ajukan. Opsi kedua, kita ajukan saudara Hamdan. Tahapan tetap dilalui. Jangan khawatir, panitia. Kami berada di belakang panitia. Kalau orang menyalahkan. Kami yang minta apa? Kami yang minta arah ke orang itu yang dilantik. Karena apa? Program-program terhambat. Nah, jangan takut panitia, kami jadi pendukung. Tidak akan dipersalahkan sejauh itu hasil keputusan musyawarah mufakat. Kita ajukan saudara Mendan. Itu pegangan ini, pegangan panitia. Satu, kalau saudara Yayu yang kita ajukan pegangan panitia, surat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kedua, saudara Mendan yang diajukan, kami yang menjadi taruhannya. Saya setuju opsi kedua. Itu. Semoga apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini, terlebih dahulu saya cukup merespon positif kegiatan seperti ini. Inilah cara kita bermasyarakat. Andai kata ada yang perlu kita sampaikan. Nah, ini miskomunikasinya di masyarakat. Saya ada dua opsi di masyarakat. Ada yang bilang cari satu, ada yang bilang enggak, bubar, ada yang bilang bubar. Lah,
Buat kalau itu suka. Nah, satu. Yang kedua, saya mau kasih masukan kepada panitia untuk kedepannya, baik proses apapun juga, selayaknya, sepatutnya, sepantasnya, waktu penetapan itu panitia kasih aturan. Ini nih. Satu, kamu setelah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri sampai pelantikan. 2, 3, 4. Bagaimana mungkin pilihan DPD nggak punya aturan? Main gap, ada aturan. Tandingan gap. Kamu tidak boleh. Telah diletakkan, apabila tidak bisa. Kalau nak berdasarkan kendakku sebenarnya 2 jam mudim kami tetapkan di sini setelah berkas itu cuma kambanganlah melantik. Boleh tu apa aku di sini? Terus terang. Nah cuma penentuan ini kurasa ada tahap-tahapannya, ada prosedurnya. Nah kami nuruti itu selaku panitia. Soalnya kami ini jemu bangga kalau empai kalau belajar. Kami tidak tertinggi panitia itu apa dia? Terus terang. Nah makanya kami selalu berpacuan kepada camat. Dikit-dikit ai keping bertanya ke camat kalau mana. Dikit-dikit ping bertanya ke camat kalau mana. Karena ngapu sangat bertanya, karena kami ini tidak tahu. Nah karena kami ditunjuk jemu jadi panitia, maka kami jalankan sesuai dengan prosedurnya. Calon dulu 8. Ada dia, calon BPD. Calon 8. Termasuk Ibu Kades. Mundur ke diri sedua yang didemenin syarat. Kita ada kerapat, siapa yang ganti ini? Diangkatlah ke panitia. Disetujui oleh panitia dengan calon BPD waktu itu. Payu angkat panitia. Ada jiku kami ini nurut pak. Diangkatlah manajeri. Panitia diangkat jadi BPD. Calon anggota BPD. Atas kesepakatan panitia dengan calon anggota BPD yang warna. Ada di Ada. Tapi itu terbentuk sebelum penetapan. Benar. Aku ngomong kayak ini. Aku kan pengen ngomong sampai di situ. Setelah UDM itu berkas lengkap, nak diadakan penetapan beserta langsung nak milih ketua. Di sini urung karena milih ketua panitia diberi hak. Udah, apa? Simbangan. Gantian. Simbangan gantian. Karena kami apa dia terti naik bandu ini kemana? Yang nak ngawalin siapa? Aku akui bahasa aku ini juga buyan waktu itu, kan? Nah seterusnya mengkedang di sawah ping itu mantau karena sawah sedang pingat. Kak jepeng sini dai ngapu aja kuping dalam mulai aku di sana pernah menelang jadi dekat ping mantau ngapu ping ini kak itu hanya Yayong mundur ke diri lah nyeri ping lo mana nah gitu dia keluar enggak gitu. Nah, kebal langsung bertanya ke camat apa kemana? Mengkegawe ini baca UDM. Terus terang deh aku. Ada ngomong kah? Berulang kali ngomong kah? Kendaku. Sagini udah pelantikan ketua segala macam ini penetapan kedua sekali macam itu. Pagi dilantik di mahkamah nih. Menurut kehendak pribadiku. Terus terang aku boleh itu aku di sini. Karena aku tertekan di sini karena aku panitia. Kok yang dijudulkan kami panitia terus? Terus terang aku mau pacak melantik calon BPD ini kami panitia, aku lantik.
Mainilan. Terus lambat. Cuman aku dia berdiha ada melantiknya makamangan nih. Sekedar ngantar ke ini baik, nah kami panitia ini diem. Nah jadi menjikut ini. Aku tidak nangkapi omongan kebat tadi malah, aku bercerita bet ini. Aku tidak ngerti nangkapi omongan kebat tuh. Terus terang bet. Nah jadi ini menurut aku, ini kan, cakalah solusinya yang terbaik. Kami panitia, kudaya aku pribadi, aku tidak sanggup ngambil kebijakan. Terus terang. Nah, simbangan. Aku tidak sanggup jadi ngambil kebijakan segala macam tuh. Nah itu. Itu kalau belum ada yang lama, kalau udah ada anggotanya berarti langsung aja ajukan. Kalau yang bukan itu kalau belum ada anggota yang masuk, tapi itu udah ada yang mengajukan berarti udah ambil. Aku nambah sedikit. Mempercepat. Ini kan memang kamu dibaca melantik atau mengesahkan dalam hal ini kan. Tapi setelah kami nanya sebelum kamu ke BPMD, BPMD itu tinggal ngajukan dan itu berdasarkan data sandi kamu, pengajuan kamu bahwa ini anggota tetap dan harus dilantik. Bukan berarti kamu konsultasi lagi atau sharing lagi dengan pihak BPMD. Ini kan intern kita Pak Kerjati. Jadi aku tadi kan menunjuk solusi itu kalau sependapat. Maka kita tidak terlalu berlarut kan. Ya alangkah baiknya segera pengajuan kamu itu syarat pelantikan itu harus memenuhi kota tujuan. Nah itulah ada calon pengganti dan kalau misalnya itu dicocok, disetujui masyarakat banyak, ya boleh-boleh beda tahu. Atau atas nama Hairul Amsa kan yang apa yang dikatakan oleh Jamil tadi. Ngapa kita nak permasalahkan lagi masalah Buyan, masalah apa kamu di hampir sah. Kita ini sesama banget, sesama Buyan. Tapi demi kebaikan Pagar Jati ini kita sesama belajar musyawarah. Selesai itulah dia. Ngapa kita nak berlarut-larut aku nih Dinda, aku nih ini. Aku tahu di Pagar Jati ini setiap musdes sudah pernah masyarakat dilibatkan. Itu menurut pengamatan aku. Tapi apakah itu memang ada dilibatkan kamu musdes kampus adika dan misalnya di Talang Leban? Kami pekerja di daerah ini tidak pernah, kecuali Yayo, ya kan? Nah kita tidak usah nak bahas jauh panjang lebar. Segera dilantik BPD dengan calon pengganti Yayung Lade, udah clear. Panitia hak berhak penuh kamu sebagai panitia. Bukan kami itu menyalahkan panitia. Kita ini antara masyarakat calon BPD dengan panitia. Ya mungkin sekali kami nanya ke calon ketua BPD. Yang kami hormati ketua panitia beserta anggota. Yang kami hormati BPD terpilih. Yang kami hormati ormas, tokoh masyarakat, pemuda, alim ulama, tokoh adat Desa Pagar Jati. Saya mengepolasi pembicara 1, 2, 3, dan 4 tadi bahwa kita Pagar Jati ini untuk pembenahan. Jadi kita tidak boleh salah menyalahkan dalam hal hukum. Panitia ini benar ada tahapan, tapi kebijakan panitia pacak dituntaskan dalam 1 jam. Apabila ini ada satu kunci, masyarakat nuntut. Jadi kamu lari senjata panitia. Bisa diajukan yang masuk calon, kamu buat berita acara penetapan dan mohon segera dilantik walaupun tahapan itu berlaku untuk desa. Tidak berlaku untuk ke atas. Jadi kita dalam hal ini, maksud saya sebagai sesepuh masyarakat, saya mohon untuk dicarilah solusi yang terbaik yang kata mufakat bahwa kita ini untuk membela masyarakat. Saya untuk komunikasi kepada BPD mana? Komunikasi kepada kepala kampung mana? Jadi oleh karena itu saya mohon kepada kita seluruh masyarakat yang ada hadir pada saat ini, kita berdoa mudah-mudahan panitia dengan adanya desakan masyarakat ini menjadi kunci bagi panitia untuk melaksanakan yang lebih cepat. Oleh karena itulah kita sabar-sabar baik. Ya tadi kata kerba di belakang nak imul dan galuh wakilkan pada hari ini. Jadi maksud saya sebagai sesepuh
mengharapkan kepada panitia ambillah kebijakan yang lebih tepat. Yang lebih cepat, ya, lebih tanggap, segera ini akan menghasilkan buah yang terbaik untuk masyarakat. Sekian, wassalamualaikum atas perhatian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, aku melengkapi berkas pengganti Yayo untuk disampaikan ke BPMD melalui camat untuk di SKK. Tapi kalau ini masih disalahkan, jangan nyalakan aku. Yang penting inilah kami sampaikan, ini dia pengganti Hairul Alamsyah. Berdasarkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah mufakat segini, itu dia. Jadi aku berjanji dengan seluruh masyarakat yang hadir di sini, yang pertama kami ajukan untuk pengganti Yayo. Itu dia. Untuk melengkapi ini kami serahkan bukti tertulis. Baca dulu. Kepada panitia pemilihan BPD Desa Pagarjati di Pagarjati, kami yang bertanda tangan di bawah ini terlampir. Dengan ini mendesak panitia pemilihan BPD Desa Pagarjati agar segera mengusahakan pelantikan anggota BPD Desa Pagarjati yang telah ditetapkan berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020. Karena berdasarkan Permendagri 110 tahun 2016, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 1, pelantikan harus dilaksanakan paling lambat 44 hari setelah penetapan. Itu perintah peraturan Menteri Dalam Negeri. Demikian surat pernyataan yang kami buat dengan sebenar-benarnya dan semata-mata demi kebaikan Desa Pagarjati yang kita cintai bersama. Pagarjati 28 Mei 2020, tertanda masyarakat. Tembusan Bupati Lahat, 2 DPRD Lahat, 3 BPMD Kabupaten Lahat, 4 Camat Kikim Selatan, 5 Kepala Desa Pagarjati. Bukti terlampir tanda tangan sudah kami lampirkan. Jadi pada hari ini tanggal 27 Mei 2020, atas nama masyarakat Desa Pagarjati mempertanyakan atau mendesak, dalam hal ini panitia Desa Pagarjati, untuk segera melantik BPD Desa Pagarjati. Dan pada akhirnya kesimpulan panitia memutuskan untuk melantik yang opsi pertama. Opsi pertamanya apa, Kak? Opsi pertama ya atas nama Hairul Alamsyah, untuk segera dilantik. Jadi itu. Jadi panitia setuju dengan opsi yang pertama ya? Panitia tadi setuju. Jadi tindak lanjut ke depannya bagaimana nih? Ya nanti kita tunggu berita dari BPMD. Kita menunggu keterangan dari panitia.